Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sekiranya semua dalam keadaan sehat untuk pagi hari ini. Marilah kita merenungkan firman Tuhan yang diambil dari 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 14. Sebelumnya mari kita berdoa dulu. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan atas pagi hari ini kami sudah beristirahat, dan pagi ini kami menyambut firman-Mu. Kiranya Tuhan menyertai kami dalam mendengarkan firman-Mu, merenungkan firman-Mu dari awal pertengahan hingga selesai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama membaca firman Tuhan dari 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 14. Banyak anggota tetapi satu tubuh. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Demikian firman Tuhan. Untuk tema gereja kita pada bulan Maret itu tumbuh ya, tentang pertumbuhan ya, bertumbuh dewasa sebagai tubuh Kristus ya. Jadi tentang pertumbuhan ya. Pertumbuhan itu ada kaitannya dengan tubuh kita masing-masing sebagai ciptaan Tuhan. Jadi kita tidak ujuk-ujuk menjadi tua, tetapi melalui proses dari mulai bayi hingga kita setua ini ya. Dan seperti anggota tubuh kita itu tentunya terdiri dari kaki, tangan, mulut, mata, hidung, dan lain sebagainya ya. Jadi tubuh kita ini terdiri dari banyak anggota, dan tiap-tiap anggota itu saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Nah, di sini ya, saling membutuhkan, saling ketergantungan. Contohnya, jika kaki ya berjalan, tidak mungkin dia tidak membutuhkan mata, karena matalah yang menunjukkan kemana kaki kita harus berjalan ya. Jadi saling membutuhkan ya. Demikian juga mulut itu juga perlu anggota tubuh yang lain ya. Nah, hubungannya dengan tubuh dan anggota. Nah, gereja itu diibaratkan sebagai tubuh Kristus, dan jemaat itu sebagai anggota tubuh Kristus. Nah, anggota tubuh Kristus atau gereja tadi ya, anggotanya bermacam-macam, terdiri dari banyak beragam, baik suku maupun bahasa daerah khususnya, dan sifat-sifat atau karakter latar belakang yang terdiri dari bermacam-macam menjadi satu tubuh di gereja kita ya. Dan semua anggota dari gereja ya tidak sama ya, masing-masing berbeda, tetapi dapat dipersatukan ya.
karena gereja merupakan tubuh Kristus, ya. Jadi bisa dipersatukan. Nah, perbedaan yang diberikan Tuhan pada jemaat itu digunakan, ya, untuk saling melengkapi, saling memberi, saling membutuhkan satu dengan yang lain. Nah, tiap-tiap anggota oleh Tuhan diperlengkapi dengan berbagai macam karunia, ya. Karunia yang diberikan oleh masing-masing orang pada tiap-tiap orang itu berbeda-beda. Ada yang mempunyai karunia melayani, mengajar, menasihati, memberi, memimpin, ya. Mudah menaruh belas kasih kepada orang yang kesusahan. Nah, itu termasuk karunia. Belum lagi termasuk keterampilan main musik, menyanyi dengan suaranya yang merdu, ya. Keterampilan yang lain itu masih banyak lagi berbagai macam karunia-karunia. Nah, perbedaan karunia-karunia yang diberikan Tuhan pada kita, ya, memang dirancang oleh Tuhan, ya, untuk dapat digunakan di gereja. Kita saling melengkapi, ya. Ibaratnya tadi, ketika satu anggota dari tubuh kita ada yang sakit, semua tubuh kita ini ikut sakit, ya. Misalnya yang sakit jari kita, semua ikut merasakan, nah, tubuh kita semua merasa sakit. Nah, demikian juga anggota gereja, jika ada yang sakit, tentunya yang lain juga merasa sedih, ya. Nah, dengan cara mendoakan, kemudian menengok, ya, dan memberikan sesuatu yang bisa menolong si penderita tadi. Nah, jika ada salah satu anggota dari tubuh tadi atau gereja itu ada yang mendapatkan kehormatan, ya, tentunya yang lain juga ikut bersukacita, ya. Roma 12 ayat 6 sampai 8 bisa dibaca nanti di tempat masing-masing. Setiap orang percaya itu memang diberi karunia oleh Tuhan berbeda-beda, ya, dan harus digunakan, ya, oleh kita, ya, yang diberi karunia Allah tadi. Nah, digunakan untuk apa karunia itu? Untuk saling melayani dalam tubuh Kristus, ya, atau gereja, melayani di gereja. Nah, jadi karunia-karunia itu kita gunakan untuk melayani, tentunya dengan ketulusan hati, tekun, dan melayani dengan sukacita, tidak terpaksa, tidak bersungut-sungut, ikhlas, ya, dan iri hati dan sombong. Nah, jika kita menggunakan karunia itu untuk melayani Tuhan, ya. Nah, memang Tuhan memanggil kita untuk menjadi alatnya, ya. Jadi kita dipanggil untuk tidak pasif tetapi aktif. Aktif berarti
kita tidak diam, tidak menonton saja, melainkan bekerja, melakukan pekerjaan, ya, pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang baik, ya, yang bisa dilakukan di gereja. Nah, dan kita menggunakan karunia tadi, ya, juga untuk bisa dapat memberkati orang lain, ya. Dan tentunya kita juga bisa merasakan berkat juga dari orang lain. Nah, demikianlah tubuh kita, ya, yang terdiri dari banyak anggota tadi, ya. Nah, itu digunakan dengan sebaik-baiknya. Nah, sekarang mari kita lihat, ya, karunia apa yang diberikan Tuhan padaku, pada kita, pada saya. Tentunya tadi masing-masing orang tidak sama, ya. Misalnya karunia untuk mengajar. Mengajar apa sih di gereja itu? Ya, semua gereja pasti ada sekolah minggu. Bisa kita gunakan untuk mengajar sekolah minggu atau yang lain. Karunia untuk memimpin pujian, memimpin PA, ya, memimpin banyak hal yang dilakukan sesuai dengan kegiatan yang ada di gereja kita. Ya. Nah, kita gunakan sesuai dengan karunia atau talenta pemberian Tuhan. Ya. Pasti semua orang bisa, karena semua orang diberikan oleh Tuhan. Ya. Nah, jadi karunia itu hendaknya kita gunakan untuk melayani. Kalau tubuh kita gunakan, ya, kita akan sehat, ya, kita akan tumbuh sebagai orang yang sehat, baik jasmani maupun rohani. Nah, tubuh kita semakin tumbuh, ya, tentunya bukan fisiknya saja, rohani kita, ya. Jadi rohani kita akan bertumbuh, iman kita akan tumbuh, tidak tinggal diam, ya. Nah, kalau iman kita bertumbuh, ya, kita tidak akan lemah, tidak mudah goyah dengan gangguan apapun, ya, yang sifatnya bisa melemahkan iman kita. Nah, semakin tumbuh dalam iman berarti kita tumbuh sebagai orang yang dewasa dalam iman, percaya kita kepada Tuhan Yesus, ya, sebagai tubuh, ya, sebagai tubuh Kristus. Demikianlah firman Tuhan, kiranya bisa dipahami dan dimengerti dan mengajarkan kita untuk melakukannya dalam kehidupan kita. Amin.